haru dan berjalan lancar di bawah pengamanan pihak kepolisian. Kedua mempelai pasangan pengantin diantar masing-masing keluarganya. Tahanan polisi dugaan kasus narkoba inisial IP, warga Jalan Kelara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Cineponto, Sulawesi Selatan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Francisco biasanya menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai acara, termasuk Festival Indonesia yang dihadiri ratusan pengunjung dan melibatkan sajian seni dan produk khas termasuk dari vendor swasta asal Indonesia. Namun untuk tahun ini, peringatan HUT ke-75 RI di tengah pandemi COVID-19 memaksa KJRI tidak mengadakan acara besar-besaran. Pernikahan diselimuti suasana haru dan berjalan lancar di bawah pengamanan pihak kepolisian. Kedua mempelai pasangan pengantin diantar masing-masing keluarganya. Tahanan polisi dugaan kasus narkoba inisial IP, warga Jalan Kelara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Cineponto, Sulawesi Selatan. Inisial IP sudah menjalani proses hukum 59 hari. Namun dari pihak keluarganya, bermohon meminta izin diberikan kesempatan untuk menikah. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Cineponto, AKP Sahrul menyebutkan, demi peningkatan pelayanan warga rumah tahanan Polres dan tetap mengikuti protokol kesehatan, proses pernikahan dilangsungkan. Pria inisial IP menikahi kekasihnya inisial NP warga Balangtoa. Proses pernikahan kedua mempelai digelar di Masjid Nur Asyurti di Mapolres Cineponto. Yang menikah di tempatnya di Masjid Asyurti Mapolres Cineponto tadi sekitar pukul 9. Kemudian tahanan tersebut merupakan tahanan kasus narkoba yang mana sudah 59 hari menjalani proses hukum oleh penyidik Sat Narkoba Polres Cineponto. Setelah menjalani tahanan ini, dari pihak keluarga tahanan ini atau tersangka bermohon meminta izin untuk diberikan kesempatan untuk ijab kabul atau menikah. Alhamdulillah ini demi peningkatan pelayanan juga kepada masyarakat khususnya warga rutan Mapolres Cineponto, ya kita berikan kesempatan dengan tetap mengikuti protokoler kesehatan, kemudian dalam pengawalan serta pengamanan ketat dari personil Polres Cineponto. Usai pernikahan berlangsung, kedua mempelai sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Mempelai laki-laki kembali ke ruang tahanan untuk menjalani proses hukum dan mempelai wanitanya pulang di rumahnya. Dari Sulawesi Selatan, Samsul melaporkan. Merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Sejumlah pihak merayakan momen ini dengan berbagai cara. Salah satunya, komunitas pecinta alam merayakannya dengan kemah konservasi dan penanaman 600 bibit pohon. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, masyarakat Indonesia merayakannya dengan berbagai cara. Salah satunya, komunitas pecinta alam Kota Kendari yang merayakannya dengan melakukan kemah konservasi dan penanaman 600 bibit pohon di Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan. Panitia pelaksana melibatkan beberapa organisasi mahasiswa pecinta alam, KPA Kota Kendari, komunitas bersama pemerintah yang dihadiri Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tenggara Manggala Agni, camat dan kepala desa Wolasi. Mereka melakukan upacara 17 Agustus secara sederhana dengan memperhatikan protokol kesehatan, seperti peserta wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum masuk ke lapangan upacara. Dari Kendari, Audrey Aurora, Megdo TV melaporkan. Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Benelli Owner Indonesia Chapter Kendari mendistribusikan ratusan karung beras ke Kabupaten Konawe.
Berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Make News Malam. Ayo kita memilih dengan hati nurani di Konawe Selatan bergembira di pesta. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ya sebentar ya. Masker. Sama. Oh, apa tuh Mas? Muka. Ciptaan Tuhan kui. Ngomong-ngomongnya masuk ya? Ya masuk. Biar kita di teras. Oh iya. Sekalian kita menerapkan protokol kesehatan. Iya. Tapi ini nggak enak ini kan terasnya kotor loh itu. Iya. Apa ya? Ya, tidak apa-apa. Kayak ini habis ada perang nih. Kita sudah terbiasa Pak RT. Aduh. Jadi piye iki? Gimana? Jadi begini Bapak RT. Kami berdua ini ceritanya bekerja sebagai tim PPDB. Masya Allah. Bangga Bapak Luar biasa ada warga yang kerja di PBB. Kenapa bekerja di PBB? PPDP. Nah, petugas pemutakhiran data pemilih, begitu Pak RT. Anu juga kita tidak gaul. Mana tahu Bapak, nggak tahu lah itu. Sekarang Bapak RT begini ya, singkat cerita ini, Ya. kami berdua ke sini untuk minta izin ingin melakukan coklit. Apa itu coklit? Coklit itu adalah pencocokan penelitian data pemilih. Nah, begitu. Itu kita Jawa juga. Nah itu kami akan lakukan kepada warga Bapak di sini. Jadi kita coba nanti melihat sekalian mau cross check warga yang masih berada di sini. Siapa tahu ada yang usianya sudah memenuhi syarat untuk memilih, tapi belum masuk dalam data pemilih. Siapa tahu juga misalnya begini Bapak RT, ada warga yang datanya double. Iya. Atau juga mungkin ada warga yang tidak punya data sama sekali misalnya. Nah itu mau kita masukkan. Nah, makanya ini kita mau setor ini Pak RT bisa lihat dulu. Ya. Itu data-data pemilih itu dari KPU dia berikan ke kami supaya nanti dicocok. Oh iya boleh nih. Oh tapi Mas, sampean bisa nggak berdua nanti sekalian yo? Ya. Nanti tolong ke rumahnya Pak Benggele yang di belakang sana itu. Ya. Yang masalah Pak Benggele itu beberapa kali pemilihan itu nggak pernah ikut nyoblos loh dia. Gampang itu, Pak RT. Nanti pokoknya tenami, nanti kita amankan. Iya. Tapi yang itu aman? Kalau yang ini aman sih sebenarnya nih. Aman, nggak ada masalah ini. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu Bapak RT mungkin sekalian aja. Kami berdua pamit mau langsung ke rumahnya Bapak Benggele kalau pergi. Oke. Hati-hati ya di jalannya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tante. Mungkin kau. Permisi. Kita tidak kaget tadi. Oh iya. Kita mau tanya mana rumahnya Pak Benggele? Oh, ini sudah dekat. Oh iya. Tapi betul Din? Iya. Tetangga dia kan? Pasti tahu lah. Saya buka masker bukan tanda lain. Oh iya. Daripada tanda buka. Terima kasih. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Benggele ya? Ya, betul sekali. Oh baik Bapak. Kami ada perlu sama Bapak ini. Mau ngobrol-ngobrol boleh sebentar Pak? Ya, silakan. Bisa nggak kita pulang ini?
Nah, silakan duduk. Maksudnya bisa kita duduk? Silakan. Iya. Kasih. Ya. Kan kayak kursinya dokter, warna putih. Dari mana ini? Kita dari dari PPDP. Petugas pemutahiran. Waalaikumsalam. Salah. Ma, sini Pi, dulu. Duduk di sini. Ada tamu kah? Iya, ada ya. Dari mana? PPDP. Petugas pemutahiran data pemilih. PPDP, bukan PSPP. Jadi kami berdua ini Pak dalam rangka pemutahiran data, Ya. biar nanti data pemilih itu valid. Nah itu. Kalau kita sering dengar itu dia bilang itu di televisi coklit, Ya. pencocokan dan penelitian. Oh. Ya makanya kita datang di sini. Terus kira-kira apa yang harus saya siapkan? Ini bukan kira-kira, ini, tapi Pasti. harus. Oh. Apa itu? Jadi nanti Bapak tolong kami perlihatkan kepada kami KTP dan kartu keluarga ya. Ayo, KTP dan kartu keluarga keluar. Tapi asli. Ya, yang asli asli. tante. Iya. Sudah berapa lama ini kita ada pergi coklit ini? Tadi kita dari rumahnya Pak RT juga Pak RT sudah. sudah. Tapi ini juga bisa kita lihat dulu. Oh, ya ini yang bagus. Daftarnya. Itu data dari Kementerian Dalam Negeri yang di-store ke KPU. Ya, diberikan Ya. kertas aku. Iya. Oh iya. Kenapa ini cuma kami berempat ini yang ada di sini di daftar pemilih? Berapa? Cuma 4 orang. Mana ini yang 3-nya ini? Bentar. Oh iya, ini kan bertujuh mereka. Di sini Ini cuma Bapak- berempat ya. Bapak- Ya, saya. Yang masuk anaknya siapa? Nina sama siapa? Nani. Ya. Udah ke Tarsan ini? Tarsan Pausan? Oh, enggak, belum. Tapi ada mereka waktu pendataan KTP-nya di orang sekarang ini. Mereka belum pernah pergi merekam. Enggak, atau suket. Belum ada. Oh, dalam belum melakukan perekaman kah? Tidak orang tidak mau pergi Tidak merekam. bisa. Itu yang bisa dia masuk di data pemilih. Itu orang yang sudah lengkap dia punya persyaratan pemilih. Ya. Pertama itu 17 tahun atau dia sudah menikah. Tahu itu pertama. Kemudian ada KTPL-nya atau suket. Ya. Berdomisili di tempat itu, di desa itu yang bersangkutan. Begitu. Jadi kalau umpama kita punya anak yang 3 ini, saya pakai ini. Yang 3 orang ini, Tarsan. adanya mereka Nani ini sama Nina ini, mereka Tarsan ini sama Rahim ini, harus lakukan dulu perekaman. Kalau sudah ada suketnya mereka, saya harus kemana? Dorang mau kemana itu supaya dorang? Langsung di store saja ke PPS. Ya. Itu sebelum tanggal 13. Oh. Tinggal berapa hari? Tak. 13 Agustus. Oh iya, nanti saya kasih tahu mereka pergi di PPS tanggal 13 Agustus toh? Iya. Iya, karena kalau dia nanti sampai apa namanya itu? Kalau pasal menyalurkan dia punya hak pilih, hak suara, rugi Pak. Karena satu suara, Iya. satu suara itu berpengaruh untuk pembangunan negeri ini. Bayangkan satu suara. Sampaikan aja Pak, biar Siap, lebih cepat mereka mengurus, Ya. kemudian melaporkan. Nah nanti biar datanya kami. Tapi sudah benar ini Pak, kita punya data ini. Ya, benar semua. Jadi cuma kurang 3 itu tadi ya. sekarang begini, Om. Kami yang namanya juga coklit, Ya. pencocokan dan penelitian. Ya. Jadi kami hanya melakukan pencocokan dan penelitian seperti data yang kami pegang hari ini. Ya. Nah sekarang untuk 3 orang anaknya itu nanti usahakan dilakukan perekaman. Kalau sudah ada, lapor ke PPS. Ya. Nanti PPS hubungi kami. Siap. Ya nanti Kami kami datang kembali lagi kembali. nih. Jadi kami benahi kembali nih Pak. Siap. Jadi di sini kami cuma mendata, cuma mencatat nama-nama yang masih ada di data dulu. 4. Nanti ya 4 orang, Iya. Bapak, Ibu, sama 2 anak tadi. Nah nanti berikutnya kami benahi lagi kalau misalnya anak yang 3 itu sudah melengkapi berkas. TPS 2 nih, TPS 2 di sini. Ya. TPS 2. Ya. Nanti habis itu tanda tangan Iya, Bapak. tapi kita Tanda tanda tangan tangan dulu Bapak. Ya. Kita tanda tangan dulu. Iya. Kita lihat dulu ini nama tas sudah benar ini. Cocok ini. Iya. Iya. Kalau begitu Bapak, penjelasan kami mohon izin mau Nah, tempel kita- dulu. Ya. Iya. Bisa minta tolong kita Ya. mau tempel dulu. Silakan. Ya. Bismillah. Oke. Udah. Ya. Nah,
Ya, minta maaf kita tidak jabat tangan nih, karena ini protokol kesehatan ini. Tapi nanti kalau keluar pakai masker. Siap. Sekalian minta maaf ini. Kita tidak minum teh tadi. Terima kasih ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari mana? Dari rumah. Oh, tadi itu di rumahnya Pak Benggele. Jadi kan ini, kebetulan ke Bapak data juga. Oh, iya, ini. Ini nih. Ini Pak Benggele kan mereka di kartu keluarga kan 7. Iya. Nah, ternyata yang di masuk data itu baru 4. Jadi maksudnya tadi kita sudah ingatkan dia. Tadi kan Pak Erwin juga sudah bilang, nanti kalau nanti mereka lakukan perekaman. Tapi tetap ingatkan lagi. Nanti lapor ke Tina lagi. Nah, jadi nanti kalau mereka sudah ada misuket atau KTP, nanti hubungi kami. Oh iya Pak, nanti Supaya kami masukkan dalam data. Iya. Oke ya? Iya, Pak. Oke, selamat bertugas ya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ayo kita memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Laporkan kepada petugas pemutahiran data pemilih kami apabila belum terdaftar sebagai pemilih. Pastikan Anda telah memiliki KTP-L atau suket sebagai dasar untuk didaftarkan dalam daftar pemilih. Siapkan seluruh dokumen kependudukan pada saat petugas kami mengunjungi ke rumah Anda. Pastikan dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk menyalurkan hak pilih Anda. Ingat, satu suara menentukan nasib daerah Kabupaten Konawe Selatan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19, berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Dan yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Ayo tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, karena kita bisa cegah corona. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat! Jaga kebersihan salah satu upaya dalam mencegah terjangkitnya penyakit bagi masyarakat, apalagi penyakit menular. Tindakan kebersihan bisa untuk kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari kotor seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, dia tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja. Untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah, kita lakukan dengan membersihkan halaman dan mari biasakan diri dengan pola hidup bersih. Nah, kebersihan diri dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, bersih pangkal sehat, cegah corona dengan budaya hidup bersih. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, menjaga imunitas melalui nutrisi sehat itu penting. Mau tahu nutrisi sehat yang bisa membantu penguatan imun kita? 1.
Vitamin A menjaga struktur sel di kulit, saluran pernapasan, dan kesehatan usus. 2. Vitamin B khususnya B6, B9, dan B12 berkontribusi pada respon pertama tubuh setelah diketahui sebagai patogen. 3. Vitamin C dan E. Ketika tubuh melawan infeksi, tubuh mengalami apa yang disebut stres oksidatif. 4. Vitamin D. Beberapa sel kekebalan membutuhkan vitamin D untuk membantu menghancurkan patogen yang menyebabkan infeksi. 5. Zat besi, zinc, selenium. Tubuh membutuhkan zat besi, zinc, dan selenium untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh di antara fungsi-fungsi lainnya. Jadi, betapa pentingnya imunitas untuk tubuh kita, termasuk agar bisa melawan virus corona. Sultra cerdas untuk negeri. Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Benelli Owner Indonesia Chapter Kendari mendistribusikan ratusan karung beras ke Kabupaten Konawe. Dalam rangka perayaan ulang tahun Negara Republik Indonesia ke-75, Benelli Owner Indonesia Chapter Kendari mendistribusikan ratusan karung beras ke Kabupaten Konawe. Pendistribusian ratusan karung beras ini untuk membantu para korban yang terdampak banjir. Aksi sosial ini dirangkaikan dengan touring yang diikuti lebih dari 50 peserta. Ya, hari ini kita melakukan kegiatan bakti sosial dengan judul Bakti Sosial Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi kita membagikan sembako sesuai dengan apa yang waktu kita sampaikan, terutama untuk pasca korban bencana banjir di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tolong tetap kita jaga protokol kesehatan, ya, pakai masker, kemudian sarung tangan, dan hari ini saya minta tolong juga dari tim kami, mungkin kita cek suhu dulu sebelum berangkat. Chapter Kendari. Dari Kendari, Taswin Tahang, Mekdo TV melaporkan. COVID-19 memaksa penutupan sebagian besar kegiatan lintas batas Amerika Serikat dan Meksiko. Tapi sejumlah kota di perbatasan tetap memperbolehkan lalu lalang manusia untuk kegiatan esensial. Kota seperti San Diego, California, dan El Paso, Texas, kegiatan ekonominya praktis menyatu dengan kota di seberang perbatasan. Penyeberangan perbatasan San Isidro di San Diego, negara bagian California, adalah pos perbatasan tersibuk di Amerika Serikat dan salah satu penyeberangan tersibuk di dunia. Kini pelintas batas bisa mendapatkan tes cepat COVID-19 secara gratis. So this is open to everyone. We do not ask for immigration status. Right now there are restrictions on the border in terms of who's able to cross, those that are coming for essential reasons or those that are providing essential services. So anyone coming across is able to come, and anyone that lives in the community can come and get their test. Sejak Maret, AS dan Meksiko membatasi perjalanan non-esensial antara kedua negara. Tapi karena letak San Diego yang berbatasan dengan Tijuana di Meksiko, banyak warga kedua kota memegang dui kewarganegaraan atau memiliki keluarga di kedua sisi perbatasan. Sebagian warga Tijuana juga bekerja di San Diego. We get about 20,000 people that are crossing the border walking, and so this is an opportunity for those that are coming for essential reasons and are essential workers. They can quickly stop by and get their test on their way to work or to do their activities. Peluncuran tes gratis ini dilakukan di tengah meningkatnya kasus positif COVID di Tijuana dan kota perbatasan lainnya seperti Juárez yang berbatasan dengan El Paso, negara bagian Texas. Creo que es un programa muy bueno para las personas que somos responsables y queremos cuidar a nuestros familiares, y pues haciéndonos la prueba es una muy buena manera de comenzar en cuidar a los demás, y que el gobierno nos apoye con las pruebas gratis, creo que es una manera de cuidar al país. Yeah, I mean, it was painless. I mean, I thought it was gonna, be really inconvenient and hurt or whatever, but no, I mean, it's
it gives you a little sensation that you want to sneeze. That's why they give you the tissue. But yeah, I mean, it was really easy and convenient, and it didn't hurt at all. It's fine. Diperkirakan ada sekitar 200-an ribu warga negara AS yang tinggal di negara bagian Baja California, tempat Tijuana berada. Sejak Maret pula, perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada di utara juga memberlakukan pembatasan yang sama, yakni hanya untuk pekerja esensial atau orang yang memiliki keperluan esensial untuk melintas batas, mulai dari membutuhkan perawatan medis hingga mahasiswa yang belajar di lintas batas. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Salah satu acara puncak hari ketiga Konvensi Nasional Partai Demokrat adalah pidato penerimaan Senator Kamala Harris sebagai bakal cawapres pendamping Joe Biden. Pencalonan Harris termasuk bersejarah dengan tantangan sendiri di tengah iklim yang masih kurang bersahabat bagi kandidat perempuan. And 86 votes for the next president, Joe Biden. Konvensi Nasional Partai Demokrat berlanjut secara virtual, termasuk pemungutan suara yang biasanya di arena konvensi yang dilakukan lewat video dari masing-masing negara bagian. Our friend Delaware, Joe Biden. Rabu malam waktu setempat, perhatian banyak penonton konvensi virtual tertuju pada Kamala Harris, calon wakil presiden yang dipilih kandidat presiden Joe Biden. There's a lot of excitement because people are, riding the wave of all of this anti-racist events happening over the summer. You have excitement that Kamala Harris is the first Black woman nominee for a major party, and that there's a real possibility that she might win and can affect change. Harris saat ini adalah senator mewakili California. Ia sempat menjabat jaksa agung negara bagian tersebut selama 6 tahun. Lahir dari ayah Jamaika dan ibu asal India, Kamala Harris mencetak sejarah sebagai perempuan kulit hitam dan keturunan Asia pertama yang menjadi calon wakil presiden dari partai besar di Amerika Serikat. Sebelum Kamala Harris pun baru hanya ada 3 perempuan Amerika yang menjadi bagian dari tiket presiden dalam Pilpres negara ini. Tapi analis mencatat ada perbedaan Harris dengan 2 cawapres sebelumnya, Geraldine Ferraro dari Partai Demokrat dan Sarah Palin dari Partai Republik. 2008 and in 1984 with Ferraro, with Palin and Ferraro respectively, that those were seen as sort of long shot efforts by candidates who saw that they weren't likely to win the general election unless they shook up the race. And that's not what's happening right now at all. Biden is coming in 9-10 points up in the polls. Significant portions of the American electorate disapprove of this president. Pada saat yang sama, analis juga mencermati politik Amerika masih kurang bersahabat terhadap kandidat perempuan. The very same things that male candidates will get praised for with regard to direct messaging, what's considered, an assertive style, female candidates will get judged negatively on. And that's not really research that's very solid. We've known that for a long time. I think what's interesting about this moment, and particularly with regard to Harris and also Michelle Obama, as we saw in the speech, is that there's an invocation of empathy. And empathy is sometimes one of those characteristics that women get actually judged negatively for in politics. The idea is that women might be too emotional. Polling sementara ini belum menunjukkan pergeseran drastis dukungan bagi Biden dengan pemilihan Kamala. Tapi biasanya pasca konvensi partai masing-masing, kandidat penantang dan kandidat petahana menguat dukungannya sebelum berlangsungnya 2 debat capres dan 1 debat cawapres pada September hingga Oktober. Dari Wilmington, Delaware, Patsy Widakuswara, VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make News Malam hari ini. Saya Reski Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.